Tolong sumbangkan subscribe Anda ke channel ini, karena betapa berharganya subscribe Anda untuk perkembangan channel ini di masa depan yang akan datang. Karena akan ada giveaway yang siap menunggu kalian setelah channel ini mencapai angka 50.000 subscriber sebagai gerbang perubahan tak terlihat. Pada tahap ini, tirakat tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai rangkaian laku lahiriah, menahan lapar, mengurangi tidur, atau menyepi dari keramaian dunia. Di titik yang lebih dalam, tirakat Jawa adalah sebuah pergeseran kesadaran, sebuah proses sunyi, di mana manusia perlahan-lahan ditarik keluar dari kebisingan nafsunya sendiri, lalu diperhadapkan dengan ruang kosong yang selama ini ia hindari. Ruang batin. Dalam tradisi kebatinan Jawa, perubahan nasib tidak pernah dipandang sebagai hasil dari permohonan yang keras atau usaha yang dipaksakan. Nasib berubah ketika irama batin manusia selaras dengan irama semesta. Dan tirakat adalah cara tertua untuk menyetel ulang irama itu. Para leluhur memahami bahwa hidup manusia seringkali tersumbat bukan karena kurang usaha, melainkan karena terlalu banyak kehendak. Kehendak untuk cepat berhasil, cepat kaya, cepat diakui. Tirakat bekerja secara terbalik. Ia mengurangi, bukan menambah. Ia meluruhkan, bukan mengejar. Dan justru dari peluruhan itulah jalan baru terbuka. Ada satu prinsip sunyi yang dijaga ketat dalam tirakat Jawa. Apa yang dipaksakan akan menjauh, apa yang dilepaskan akan mendekat. Maka orang yang bertirakat tidak sedang meminta nasib baik, melainkan membersihkan dirinya dari penghalang-penghalang batin yang membuat nasib baik enggan singgah. Di tahap ini pula muncul paradoks besar tirakat. Semakin seseorang tidak memikirkan hasil, semakin cepat perubahan terasa. Bukan perubahan yang meledak-ledak, melainkan perubahan halus. Cara berpikir menjadi lebih jernih, keputusan hidup terasa lebih tepat, pertemuan-pertemuan penting datang tanpa direncanakan, dan peluang muncul seolah kebetulan, padahal tidak pernah benar-benar kebetulan. Tirakat mengajarkan manusia untuk bertemu dengan dirinya sendiri tanpa topeng. Dalam keheningan malam, dalam lapar yang disadari, dalam sunyi yang panjang, lapisan-lapisan palsu runtuh satu persatu. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Dan di sanalah, menurut kepercayaan Jawa kuno, nasib mulai ditulis ulang. Banyak orang gagal memahami tirakat karena mereka menilainya dari luar. Mereka bertanya, berapa hari, berapa malam, apa pantangannya, apa ritualnya? Padahal inti tirakat bukan terletak pada lamanya waktu, melainkan pada kedalaman hadirnya jiwa. Satu malam, tirakat yang jujur bisa lebih kuat daripada 100 malam yang dipenuhi ambisi tersembunyi. Dalam naskah-naskah kebatinan lama, disebutkan bahwa tirakat adalah cara manusia mengosongkan gelasnya. Selama gelas itu penuh oleh ego, ketakutan, dan keinginan yang berisik, air kehidupan tidak akan bisa masuk. Tirakat mengosongkan gelas itu, perlahan, menyakitkan, namun membebaskan. Dan disinilah rahasia yang jarang diungkap. Tirakat tidak mengubah dunia di luar, ia mengubah pusat kesadaran di dalam. Namun karena dunia luar seringkali hanya cerminan dari batin manusia, perubahan batin itu tampak seperti perubahan nasib. Rezeki menjadi lebih ramah, masalah terasa lebih lunak. Hidup tidak selalu mudah, tetapi terasa selaras. Inilah tanda bahwa tirakat telah bekerja. Tanpa suara, tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan. Para pelaku laku sejati tidak pernah mengumumkan tirakatnya. Karena begitu tirakat diumumkan, ia kehilangan daya sunyinya. Tirakat bekerja dalam diam, dan hasilnya pun datang dalam diam, namun bertahan lama. Dan mungkin di titik ini, pertanyaan yang patut direnungkan bukan lagi bagaimana cara bertirakat, melainkan bagian mana dari diriku yang selama ini terlalu berisik untuk mendengar panggilan hidup? Karena tirakat sejatinya adalah keberanian untuk diam.
agar semesta akhirnya mau berbicara. Tirakat Jawa yang sesungguhnya agar tirakat tidak berhenti. Sebagai konsep indah semata, para leluhur Jawa merumuskan laku ini ke dalam tahapan yang sederhana, namun sangat disiplin. Bukan untuk mempersulit manusia, melainkan agar batin memiliki jalur yang jelas untuk ditata. Tirakat bukan tentang kemampuan luar biasa, tetapi tentang kesanggupan untuk konsisten dalam kesunyian. Teknik pertama yang paling dasar adalah ngendhaleni raga, mengendalikan tubuh. Ini bukan penyiksaan, melainkan pendidikan. Bentuknya bisa berupa mengurangi makan, bukan sampai menyiksa, tetapi cukup untuk membuat tubuh tidak lagi dikuasai oleh kebiasaan. Dalam tradisi Jawa, lapar ringan adalah pintu kesadaran, karena saat perut tidak penuh, pikiran menjadi lebih jujur. Tubuh yang terlalu dimanjakan akan membuat batin tumpul. Teknik kedua adalah ngendhaleni rasa, mengendalikan emosi dan dorongan batin. Selama tirakat, seseorang dianjurkan mengurangi bicara yang tidak perlu, menghindari pertengkaran, dan menahan reaksi spontan. Ini bagian yang sering diabaikan, padahal justru inilah inti tirakat. Menahan lapar tanpa menahan amarah hanyalah diet, bukan tirakat. Saat emosi muncul dan tidak langsung diluapkan, disitulah energi batin mulai terkumpul. Teknik ketiga adalah ngenyingake cipta, menjernihkan pikiran. Cara paling sederhana adalah dengan duduk diam di waktu-waktu tertentu. Biasanya malam hari, dalam posisi nyaman, punggung tegak, napas alami, tidak perlu mantra rumit. Cukup satu kesadaran, mengamati napas masuk dan keluar. Pikiran akan berisik, itu wajar. Tirakat bukan mengusir pikiran, melainkan tidak mengikuti pikiran. Semakin sering dilakukan, jarak antara diri dan pikiran akan terasa. Teknik keempat adalah laku sunyi, mengurangi interaksi yang tidak penting. Dalam tirakat Jawa, kesunyian bukan berarti membenci dunia, tetapi memberi ruang bagi batin untuk berbicara. Bahkan 1 jam sehari tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa percakapan, sudah merupakan bentuk tirakat di zaman modern. Di ruang sunyi inilah seseorang mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Teknik kelima, yang paling halus, adalah pasrah tanpa pasif. Ini sering disalahpahami. Pasrah bukan menyerah, melainkan melakukan yang perlu dilakukan tanpa beban berlebihan. Dalam tirakat, seseorang tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hasil. Saat hasil dilepaskan, batin menjadi ringan. Dan batin yang ringan adalah batin yang mudah dialiri rezeki, ide, dan jalan keluar. Para leluhur selalu menekankan satu hal penting: tirakat harus punya niat yang jernih. Niat bukan daftar keinginan, melainkan arah batin. Niat yang tepat bukan "aku ingin kaya", tetapi "aku ingin selaras". Bukan "aku ingin dipuja", tetapi "aku ingin bersih". Ketika niat bersih, hasil sering datang melebihi yang dibayangkan. Durasi tirakat pun tidak harus ekstrem. Ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada pula yang menjadikannya laku hidup. Yang terpenting bukan lamanya, melainkan kejujuran menjalani setiap tahap. Lebih baik tirakat singkat namun utuh, daripada panjang tetapi setengah hati. Tanda tirakat mulai bekerja bukanlah mimpi aneh atau kejadian spektakuler. Tanda awalnya sangat sederhana: batin lebih tenang, keputusan lebih tepat, dan reaksi terhadap masalah tidak lagi meledak. Dari titik inilah perubahan nasib pelan-pelan bergerak, seperti sungai yang mengubah arah batu tanpa suara. Dan disinilah rahasia terakhir teknik tirakat Jawa. Jangan terburu-buru ingin melihat hasil. Tirakat bekerja di lapisan yang tidak kasat mata. Ia menata ulang pusat hidup, bukan permukaan. Ketika pusat berubah, permukaan akan mengikuti dengan sendirinya. Karena sejatinya, tirakat bukan laku untuk menaklukkan hidup,
melainkan cara halus untuk membiarkan hidup kembali mengalir melalui diri kita, mulai menggerakkan nasib. Setelah laku tirakat dijalani dengan disiplin dan kejujuran batin, akan datang satu fase yang jarang dibicarakan, namun justru paling menentukan. Fase ini bukan tentang teknik lagi, bukan pula tentang pantangan, melainkan tentang perubahan halus dalam cara hidup seseorang memandang dirinya sendiri. Disinilah tirakat mulai bekerja bukan sebagai laku spiritual semata, melainkan sebagai penggerak nasib. Para leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai geser titik urip, pergeseran pusat hidup. Selama ini, pusat hidup manusia sering berada di luar dirinya, pada pengakuan orang lain, pada harta, pada jabatan, pada hasil yang belum tentu datang. Tirakat secara perlahan memindahkan pusat itu ke dalam. Dan ketika pusat hidup bergeser, arah hidup pun ikut berubah. Pada fase ini, seseorang biasanya mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi terasa sekeras dulu. Masalah masih ada, tetapi tidak lagi menghimpit. Tekanan tetap datang, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Ini bukan karena masalah berkurang, melainkan karena daya tahan batin meningkat. Tirakat tidak menghilangkan badai, tetapi menguatkan akar. Ada tanda-tanda halus yang sering muncul. Intuisi menjadi lebih tajam. Seseorang lebih mudah membaca situasi, tahu kapan harus maju, kapan harus diam. Keputusan-keputusan penting terasa mengalir, tidak dipaksakan. Banyak yang menyebut ini sebagai keberuntungan, padahal sesungguhnya itu adalah keselarasan antara batin dan momentum. Dalam filsafat Jawa, nasib bukanlah sesuatu yang kaku dan mutlak. Nasib adalah arus, dan manusia bisa hanyut atau belajar berenang. Tirakat adalah latihan berenang di arus kehidupan. Ia tidak melawan arus, tetapi memahami arah arus. Dari pemahaman itulah lahir langkah yang tepat. Menariknya, pada fase ini, tirakat sering justru menguji pelakunya. Godaan muncul dalam bentuk yang lebih halus. Ujian, peluang instan, jalan pintas. Banyak orang jatuh bukan saat lapar, tetapi saat mulai merasakan hasil. Disinilah pentingnya elinglang waspada, ingat dan waspada. Tirakat bukan untuk ditukar dengan kesombongan spiritual. Para pelaku-laku batin lama selalu mengingatkan bahwa hasil tirakat adalah amanah, bukan milik. Jika hasil itu dipakai untuk menekan orang lain, memanipulasi atau memuaskan ego, maka alirannya akan terhenti. Sebaliknya, jika hasil itu dipakai untuk memperhalus hidup, menjadi lebih sabar, lebih adil, lebih welas asih, maka alirannya akan semakin deras. Di tahap ini pula, seseorang mulai memahami bahwa tirakat bukan ritual sesaat, melainkan cara hidup. Cara berbicara menjadi lebih tertata. Cara bekerja menjadi lebih hadir. Cara berelasi menjadi lebih jujur. Inilah tirakat yang paling tinggi. Tirakat yang tidak terlihat sebagai tirakat. Ada satu rahasia yang jarang diungkap. Tirakat sejati membuat seseorang tidak lagi merasa istimewa. Justru sebaliknya, ia merasa menjadi bagian kecil dari semesta yang besar. Dari rasa kecil itulah muncul ketenangan. Dari ketenangan itulah muncul kekuatan yang tidak mencolok, tetapi sulit digoyahkan. Ketika tirakat sudah sampai pada tahap ini, nasib tidak lagi dikejar. Ia datang sebagai konsekuensi alami dari batin yang tertata. Rezeki menemukan jalannya. Pertemuan menemukan waktunya. Bahkan kehilangan pun terasa memiliki makna. Dan pada akhirnya, orang yang benar-benar menjalani tirakat tidak lagi sibuk bertanya, apa yang akan aku dapat? Melainkan, apa yang harus aku jaga agar keselarasan ini tidak rusak? Karena tirakat bukan jalan untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan jalan sunyi untuk berdiri lebih tegak di hadapan hidup. Jika kamu mau, aku siap lanjutkan ke bagian 4, 500 kata, atau penutup yang kuat dan menggugah. Tinggal bilang saja, tirakat sebagai laku menjaga keselarasan hidup. Pada tahap ini,
tirakat tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang dijalani, melainkan sebagai sesuatu yang dijaga. Inilah fase di mana banyak orang lengah. Setelah merasakan perubahan, setelah hidup mulai terasa lebih selaras, muncul rasa aman yang diam-diam menumpulkan kewaspadaan. Padahal, dalam pandangan kebatinan Jawa, menjaga keselarasan jauh lebih sulit daripada mencapainya. Para leluhur menegaskan bahwa hidup yang selaras bukan keadaan statis, melainkan keseimbangan yang terus bergerak. Tirakat di tahap ini bukan lagi soal menahan lapar atau menyepi, tetapi tentang kepekaan menjaga getaran batin agar tidak kembali kasar. Satu keputusan yang didorong ego, satu ucapan yang lahir dari kesombongan, bisa menggeser kembali pusat hidup tanpa disadari. Disinilah konsep ngemong urip menjadi penting, mengasuh kehidupan. Tirakat berubah menjadi sikap batin yang penuh tanggung jawab. Setiap pikiran diperlakukan sebagai benih. Setiap niat disadari sebagai arah. Pelaku tirakat mulai memahami bahwa dunia luar hanyalah ladang tempat batinnya berbuah. Pada fase ini, laku tirakat sering tampil sangat sederhana, bahkan nyaris tidak terlihat. Bangun dengan kesadaran penuh, bekerja tanpa pamrih berlebihan, berbicara seperlunya, dan menutup hari dengan refleksi sunyi. Tidak ada ritual besar, tidak ada simbol mencolok. Namun justru kesederhanaan inilah yang menjaga energi tetap bersih dan mengalir. Para leluhur Jawa percaya bahwa keselarasan hidup dijaga oleh rasa cukup. Tirakat menumbuhkan rasa cukup itu secara alami, bukan karena kurang ambisi, melainkan karena ambisi tidak lagi menguasai arah hidup. Ketika rasa cukup hadir, kecemasan berkurang. Ketika kecemasan berkurang, keputusan menjadi lebih jernih. Dari kejernihan itulah kehidupan bergerak lebih halus. Namun tirakat juga mengajarkan kewaspadaan terhadap satu jebakan paling halus, merasa sudah selesai. Dalam kebatinan Jawa, tidak ada istilah selesai dalam laku batin. Selama masih hidup, selama masih bernapas, tirakat selalu punya ruang untuk diperdalam. Orang yang merasa selesai biasanya justru sedang bergerak mundur. Ada masa-masa ketika hasil tirakat seolah berhenti. Rezeki terasa seret, hubungan kembali diuji, hidup terasa datar. Banyak yang mengira tirakatnya gagal. Padahal dalam banyak kasus, ini adalah fase pemurnian ulang. Semesta sedang memastikan bahwa keselarasan yang tercipta tidak bergantung pada kondisi luar, melainkan telah mengakar di dalam. Di titik ini, tirakat menuntut satu kualitas penting, sabar tanpa tuntutan. Tetap menjaga laku meski tidak melihat hasil. Tetap hadir meski tidak merasa istimewa. Inilah ujian sejati laku batin. Banyak yang mundur di sini, sedikit yang bertahan. Dan mereka yang bertahan biasanya mengalami satu perubahan mendasar. Hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai guru yang terus berbicara. Setiap peristiwa dibaca sebagai isyarat. Setiap kegagalan diperlakukan sebagai penyesuaian arah, bukan hukuman. Tirakat di tahap ini membentuk manusia yang hening, namun kokoh. Tidak reaktif, tidak mudah goyah, tidak silau oleh gemerlap sesaat. Keberhasilannya mungkin tidak selalu terlihat mencolok, tetapi hidupnya terasa utuh, berakar, dan mengalir. Dan mungkin inilah tujuan terdalam tirakat Jawa yang sering dilupakan. Bukan untuk mengubah hidup menjadi luar biasa, melainkan untuk membuat hidup selaras dengan kodratnya. Karena hidup yang selaras tidak selalu bersinar terang, tetapi ia hangat, stabil, dan memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Pada akhirnya, tirakat Jawa tidak pernah dimaksudkan untuk menjadikan manusia lebih hebat dari sesamanya, lebih tinggi dari kehidupannya, atau lebih berkuasa atas nasibnya.
tirakat adalah jalan pulang, kembali ke pusat diri yang selama ini tertutup oleh keinginan, ketakutan, dan kebisingan dunia. Laku sunyi ini mengajarkan satu kebijaksanaan sederhana namun dalam, bahwa hidup tidak perlu selalu dikejar. Ada saatnya hidup justru perlu didekati dengan diam, dengan hadir sepenuhnya, dengan kesediaan mendengar. Dalam keheningan itulah, arah seringkali menjadi jelas tanpa perlu dipaksa. Perubahan yang dibawa tirakat jarang datang dalam bentuk keajaiban besar. Ia hadir sebagai ketenangan yang stabil, kejernihan dalam mengambil keputusan, dan rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan justru karena itulah, perubahan ini bertahan lama. Tirakat mengingatkan kita bahwa nasib bukan hanya soal apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita berdiri di hadapan apa yang terjadi. Ketika batin tertata, hidup pun menemukan iramanya sendiri. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena kamu kurang berusaha, melainkan karena terlalu jarang berhenti. Tirakat mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk kembali selaras. Tidak semua orang perlu bertirakat dengan cara yang sama. Namun setiap orang bisa belajar satu hal darinya. Keberanian untuk diam, jujur pada diri, dan berjalan tanpa tergesa. Dan bila suatu hari kamu merasakan hidup mulai bergerak lebih halus, masalah datang tanpa meruntuhkan, dan jalan terbuka tanpa dipaksa, ingatlah, mungkin itu bukan keberuntungan semata. Mungkin tanpa kamu sadari, tirakat telah bekerja. Dalam sunyi,